Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adik-adik hafal doa yang tadi saya baca? Oke, kita baca sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalian masih ingat ini doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf ya. Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu, paus. Untuk jawabnya bukan ikan lumba-lumba ya. Adik-adik yang berbahagia, ini doa Nabi Yunus. Ustaz, kita kalau mau baca doa ini di posisi apa, sedang merasakan apa? Saat kita disakiti, dizolimi, dibohongi, dihianati, di PHP, tahu PHP? Memberi harapan. Biasanya yang suka PHP itu cowok atau cewek? Coba sekali lagi, yang suka PHP cowok atau cewek? Itu yang cewek-cewek ngomong cowoknya bisa nggak biasa aja? Sakit hati nggak sih di PHP? Sakitnya di mana? Bapak Ibu guru, saat kita disakitin, dihianati besti, kita udah percaya banget sama besti. Oh, dihianatin. Kalau ketemu besti kayak begini, gak usah disumpahin. Nyumpahin temen sama aja nyumpahin diri sendiri. Paham? Ketemu besti teman kayak gini, gak usah disumpahin, kita doain. Jadi kalau ada besti yang kita kesel banget, ketemu di jalan, lihat wajahnya, dalam hati supaya nggak emosi kita baca La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pak Ustadz, saya udah baca 3 kali, saya masih kesel Pak Ustadz lihat besti saya. Bacaan Nabi Yunus simpen, senyum, lihat wajahnya, tatap mata besti kita yang bikin kesel itu, kita baca gini. La ilaha illallah. Apa itu? Ayat kursi. Karena besti pengkhianat sama dengan setan. Baik, adik-adik apa kabar semuanya, sehat? Ditanya 1, jawab 3. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin yang kurang keras. Saya doain terutama yang cewek-cewek ini, nanti kalian dapat jodoh. Belum. Dapat jodoh imam laki-laki yang saleh. Ustaz doain kalian yang cewek-cewek ini nanti dapat jodohnya cumi rebus. Tahu nggak cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Astagfirullah.
ibu guru, boleh nggak wanita matre? Sebelas 12. Ustaz, matre boleh? Boleh. Kenapa? Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Beli kerudungan pakai, isi kuota pakai, beli bensin pakai, bayar sekolah pakai, makan pakai, nasi. Baru di sini ada manusia makan duit. Oke, ini yang cowok-cowok Ustaz mau doain juga ya. Mudah-mudahan kalian nanti dapat jodohnya cabai rawit. Tahu cabai rawit? Cantik, berhijab, rajin wirid. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ini kalau ibu-ibu yang di sini wali murid itu ya. Masya Allah. Kelas berapa Bu? Enggak ada kelasnya ya. Baik teman-teman, sekedar informasi kalian yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya Facebook, follow my Instagram please. Instagram saya @zakimirza_, sama kayak nama saya digabung, cuman belakangnya kasih underscore @zakimirza_, dan saya pengen nyampein sih gak ada niat apa-apa kalau Instagram saya tuh sudah verified, sudah centang biru, biasa aja kali ya. Follow, insya Allah nanti yang naikin Instastory tag IG saya, nanti saya repost. Yang follow saya nanti insya Allah saya follow back, 5 menit kemudian saya unfollow lagi. Oke, kita doakan Bapak Ibu guru kita semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Baik, ada beberapa nama yang memang insya Allah juga hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. C.K. Firgowansyah SSTP ML, hadir beliau. Oh sudah pulang. Yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 12 Bapak Dedi Suryadin, Masya Allah, SPD MPD. Yang kami hormati Kepala SMAN 1 Tasikmalaya Bapak Dr. Haji Yonandi SSI MT, Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau ternyata sudah menunaikan ibadah haji, tapi menurut saya tetap kalah dengan Haji Torek. Karena Haji Torek hajinya umur berapa bulan? Hafal. Baca-baca gosip rumahnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Tasikmalaya, Alhamdulillah Bunda. Yang terhormat Bapak Kasubag TU SMAN 1 Tasikmalaya Bapak Elan Karlan Esos, hadir juga, Alhamdulillah. Ini Masya Allah ada 42 nama yang harus saya sebut. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMAN 1 Tasikmalaya Bapak Haji A.M. Saifuddin MSI beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Perwakilan Koramil dan Babinsa Kamtibmas Kota Tasikmalaya. Yang kami hormati Ketua Persatuan Alumni SMAN 1 Tasikmalaya. Yang kami hormati perwakilan paguyuban dan semua siswa-siswi hebat SMAN 1 Tasikmalaya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Oke, ini saya baru di sini ceramah di Kalungin Kembang, Pak. Ini terasa jadi pengantin lagi, Bu. Terima kasih atas jamuannya. Kami sudah dijamu di ruang Bapak Kepala Sekolah. Tapi izin, ini kebetulan memang saya bagi-bagi tenaga ini Pak. Kami baru sampai di penginapan tadi jam 9
langsung siap-siap. Tadi juga istirahat di rest area di Cileunyi karena semalam kami habis acara. Tapi alhamdulillah dibilang lelah ya, tapi insya Allah lelahnya jadi lillah. Karena setelah sampai di sini tidak sia-sia jauh-jauh Jakarta Tasik, berangkat jam 11 sampai jam setengah 9, sampai di sini masya Allah saya melihat semua siswi-siswi SMA N1 Tasikmalaya ini cantik semua masya Allah ya. Yang siswanya juga biasa-biasa aja. Baik, alhamdulillah. Tentunya tidak ada kalimat yang kita ucapkan selain kalimat alhamdulillah. Saya boleh pantun nggak? Kalau saya pantun, kalian bilang apa? Terima kasih. Oke, saya mau pantun ya. Bilang apa? Oke. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Cakapnya kurang semangat. Beli ketupat di warung Bang Kodir. Beli pepaya pakai baju batik. Sekian banyak tempat saya hadir. Ibu guru SMA N1 Tasikmalaya yang paling cantik. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua walafiat ibu ya. Masya Allah, ini seragamnya sama, kerudungnya hijau-hijau ya. Udah lunas bu. Oke, Ustaz mau tanya, siapa nabi yang paling kasep? Siapa nabi yang paling ganteng? Nabi harus ada kelanjutannya. Nabi Yusuf alaihis. Saya pernah ceramah depan SD. Anak-anak saya tanya, adik-adik, tahu Nabi Yusuf? Tahu Ustaz? Yusuf siapa? Yusuf Mansur Ustaz. Itu kiai. Kalau Nabi Yusuf alaihis. Tapi sayangnya Pak, adik-adik, nama orang Indonesia tuh banyak nama-nama nabi loh. Tapi sayang banget kita suka mempersingkat dan memanggil namanya sesuai mau kita. Namanya bagus, Yusuf, dipanggilnya apa? Lucu. Namanya Ibrahim, panggilnya Boim. Bagus. Namanya Ahmad, panggilnya Ahmad. Namanya Maimunah, panggilnya Mumun. Malah udah jadi nama pocong sekarang kan, pocong Mumun ya. Ini orang Indonesia nih namanya bagus-bagus. Kita bahas ini dulu ya. Agama bahasa Arabnya ad-din. Apa? Ad-din. Kalau ada pengantin baru punya anak pertama bahasa Arabnya awalun, maka dinamainlah anaknya Awwaluddin, karena din artinya agama. Punya anak terakhir, akhir itu akhirun, maka dinamain Akhiruddin. Lahirnya siang-siang ada matahari bahasa Arabnya Syamsun, dinamain anaknya jadi Syamsuddin. Lahirnya malam ada bulan bahasa Arabnya Qamarun, dinamain jadi Qamarun. Ada ibu-ibu mau lahiran menuju rumah sakit, tiba-tiba air ketubannya pecah, masuklah ke dukun beranak. Akhirnya salah tempat, mau di rumah sakit malah di dukun beranak, salah tempat, dinamain anaknya Salahuddin. Tapi coba lihat, mau namanya Komaruddin, Awaluddin, Akhiruddin, Salahuddin, dipanggilnya siapa? Udin. Oke. Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Sekarang saya tanya,
Lebih ganteng mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Kalau lebih ganteng Nabi Muhammad, kenapa sejarah mencatat yang paling ganteng Nabi Yusuf? Jawabannya saya ambil dari kitab Insanul Kamil karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ibarat satu lingkaran, tahu lingkaran? Nih saya asli orang Betawi, Jakarta. Ada orang Jakarta di sini? Nggak ada ya. Jadi mohon maaf kalau ntar saya ngomongnya banyak pakai huruf E, nggak apa-apa. Maafin ya, ikhlasin ya, redoin ya. La ilaha illallah. Saya orang Betawi. Kalian tahu gak ya kalau anak milenial dulu zaman kita bu, kalau ada nenek nih mau misahin beras dari kutubnya pakai alat itu dari bambu, orang Betawi bilangnya tampah. Apa orang Sunda bilang? Hah? Nyiur. Coba nyiru. Nah itu maksudnya. Anggap ini nyiru. Tampah dibagi 3. Kalian ada tugas mencatat? Ada? Oke, yang mau catat silahkan. Ini nyiru dibagi 3. 50% pertama, setengah yang keduanya dibagi 2 lagi. 25%, 25%. Paham? Terus satu nyiru dibagi 3, setengah, kemudian 25%-nya 2. Oke. Setengah ini anggap satu lingkaran semua laki-laki yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Setengah itulah tampan ganteng yang Allah kasih khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Berapa persen? 50%. 25% yang pertama, yang sebelahnya, paham? Itu jatah ganteng yang Allah kasih khusus VIP untuk Nabi Yusuf alaihis. Setengah 50%, 25%. Jadi kalau secara hitung-hitungan matematik lebih ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Oke. Tapi Ustaz Zaki, kenapa kok yang dicatat oleh sejarah yang paling ganteng Nabi Yusuf? Itu nanti kita bahas. Sisanya berapa yang terakhir? 25%. Sisa itulah yang Allah kasih ganteng, yang Allah bagi-bagi ke seluruh laki-laki yang ada di atas muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Konon malaikat pertama kali turun di guru itu di Jazirah Arab. Karena jatah baru, mereka ganteng-ganteng, hidungnya mancung-mancung, matanya lebar-lebar, tinggi-tinggi, berbulu, mantap, jatah pertama. Kedua, malaikat bagi-bagiin tampan di orang-orang Eropa. Lihat orang-orang bule sana, tinggi besar, ganteng-ganteng. Nah, sisanya malaikat baru turun di Tasik. Jadi ya seperti inilah jatah kita ya. Oke, kita ngomong Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf alaihissalam berapa persen tadi? 25%. Nabi Yusuf tinggalnya di negeri Mesir. Di mana? Saya kuliah di sana tahun 99 di Al-Azhar University di Kairo. 99 saya masuk, 2003 saya kembali. Masya Allah, Bapak Ibu guru, di Mesir itu memang cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik. Masya Allah, perpaduan antara Eropa, karena Mesir itu dijajah sama
Perancis. Perpaduan antara peranakan Arab dengan Eropa. Jadi keren, dibilang hidungnya Arab tapi kulitnya orang Buddha. Oh, di sana ada 3 musim. Musim dingin, musim semi, satu lagi musim panas. Kalau musim dingin, semua tertutup, tidak mau kedinginan. Musim semi, setengah tertutup. Yang repot kalau lagi musim panas, Pak. Masya Allah, itu yang laki, apalagi yang perempuan baju-bajunya. Saya pernah lagi nunggu bis. Kan kalau di sana kuliah harus ngafalin Quran ya, 1 semester 2 juz. Ada wanita Mesir, gadis ABG, mau naik taksi, dirinya depan saya lagi megang Quran. Itu yang di tengah, Masya Allah, mirip Cleopatra. Cantiknya, beningnya, Masya Allah. Saya di sini, mereka menghadap ke sana, yang tengah dompetnya jatuh. Pas dompetnya jatuh kan ngambil ke bawah. Depan saya, kaosnya kekecilan. La ilaha illallah, serba salah. Saya lagi ngafalin Al-Quran, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Itu ngafalin 2 juz dari rumah, yang hilang 5 juz, Pak. Itulah Mesir. Oke, kita nggak bahas banyak ya. Ustaz, bagaimana kok Nabi Yusuf dibilang paling ganteng? Oke, this is the point. Rasulullah wajahnya ditutup dengan 10 tirai. Tahu tirai? Apa orang sudah bilang itu tirai? Yang buat tutup jendela gorden, horden, bukan aslinya gorden. Kenapa disuruh jadi horden? Horden. Ini 10 tirai, tidak nampak karena tirainya dari cahaya. Nabi Yusuf sama, berapa tirai? 10. Nabi Yusuf ditutup 10 tirai, Nabi Muhammad 10 tirai. Bedanya, Nabi Yusuf ketika hidup di dunia 10 tirainya semua Allah buka, tidak sisa. Maka nampak wajahnya yang begitu tampan karena 10 tirainya sudah dibuka. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tirai yang menutupi wajah beliau dari cahaya selama hidup di dunia. Allah baru buka 1 saja. Sisanya berapa? 9. Kapan dibukanya Ustaz sisa yang 9? Siapa saja yang bisa melihat nanti umatnya? Dibukanya di padang mahsyar. Allah sudah sampaikan dalam ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin." Orang baik bisa melihat. Orang yang korupsi, maaf, belakangan. Orang-orang baik yang bisa melihat. Terus siapa Ustaz yang pertama kali bisa melihat wajah Rasulullah ketika dibuka? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa. Yang pertama kali dipersilahkan melihat wajah Rasulullah oleh Allah adalah hamba-hamba yang menjaga dan memperbaiki sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, cik, maghrib, isya, taraweh. Ada yang 11, ada yang 20. Ustaz tanya, yang taraweh 11 sama yang 23 sama apa beda? Beda. Yang satu 11, yang satu 23, tapi sama-sama taraweh. Nggak usah lihat bedanya, lihat samanya. Kalau lihat bedanya terus liur. Sholat subuh ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Yang kunut sama yang nggak kunut sama apa beda? Sama. Sama-sama sholat subuh. Masih untung sholat subuh, yang salah siapa?
yang nggak sholat. Berapa waktu Allah minta kita sholat? Sayangnya Bapak Ibu adik-adik, subuh kesiangan saya, zuhur kerepotan siapa? Saya. Asar di perjalanan siapa? Saya. Maghrib kecapean, isya berarti bukan saya. Allah nggak minta banyak. Ada Ustaz tanya ya, kalian nggak sholat subuh, Allah rugi nggak? Ya. Nih adik-adik yang cowok saya tanya, kalian nggak sholat asar, Allah rugi nggak? Ya. Allah bangkrut apa enggak? Yang perlu sholat siapa? Kita. Lihat orang sholat, gerakan pertamanya takbiratul, bacanya apa? Allahu Akbar. Saya mau bilang, adik-adik kalian sudah wajib sholat 5 waktu. Rugi ketika kita meninggal dalam keadaan belum sholat. Itu pesan dari pelaksanaan acara Maulid kali ini, jaga sholat 5. Kenapa harus kita jaga? Kita nggak pernah tahu loh yang namanya kematian, betul nggak? Kullu nafsin dha'iqatul, semuanya bakal mati apa enggak? Ada anak bayi yang mati, baru lahir mati ada, anak muda mati ada, nini mati ada, pelanggan terbanyak. Makanya ada lagunya Ustaz Ferry Sulaiman, kan? Ingat nggak? Orang kaya, coba sama-sama, orang kaya. Oke, kita ulang. Saya bagian nyanyi, ini yang cewek bagian mati ya. Bagian bilang mati, semuanya biar ingat mati. Coba. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Zaki. Waduh, baru di sini saya sumpahin mati. Semuanya mati. Viral tadi pagi di Thailand, ada yang lagi live TikTok, tiba-tiba mati. Ramai live TikTok, lagi joget-joget, tiba-tiba mati. Allahu Akbar. Umurnya 17. Berarti kan mati gak pandang usia, betul gak? Oke. Justru kalian yang muda, yang sering bikin dosa, yang muda, yang bikin maksiat, yang muda, yang paling dekat sama mati. Contoh, yang ngetrek di jalan, tahu ngetrek? Balap liar, itu naik motor. Ustaz tanya, itu yang ngetrek anak-anak muda apa aki-aki? Ya, anak muda apa aki-aki? Kebayang gak aki-aki ngetrek? Pernah naik motornya Ninja 650 cc, digeber yang copot bukan knalpotnya, kulitnya Pak. Jadi nggak mungkin. Yang bikin dosa, yang masuk tempat dugem siapa? Anak muda apa nini? Kebayang nggak nini masuk tempat dugemnya? Kalau yang masuk anak muda kan wangi, pakainya hot pants, pakai rok mini, ininya pakai tank top, you can see my cat. Yang masuk ini halah pakai daster, kancingnya copot disambung sama peniti. Yang paling dekat sama kematian itu adalah anak-anak. Oke, saya cuma pesan jaga sholat 5 waktu. Ada anak muda meninggal umur 16, sudah dikubur 9 tahun. Berapa tahun? 9. Meninggal dikubur 9 tahun. Ketika diangkat jenazahnya masih dalam keadaan utuh. Ya, kain kafannya tidak ada yang sobek, bahkan senyum masih di wajahnya, sama seperti anak muda ini
Sekali lagi dapat ember saya. Masya Allah, ketika diangkat jenazahnya masih dalam keadaan utuh. Saya datang karena ada acara di TV One. Dulu ada kisah di balik hikmah nama programnya. Saya tanya ke orang tuanya, Bu, ini anak ibu? Betul. Sudah beberapa tahun ya dikubur? Sudah. Kok bisa, Bu? Apa amalan ini anak? Biasa aja Pak Ustaz. Cuman yang saya lihat sehari-hari, ini anak selalu menjaga sholat 5 waktunya. Bukan hanya itu Ustaz, yang paling hebat anak ini selesai sholat Isya di rumah, yang dicari bukan siapa-siapa, yang dicari saya, ibunya. Dia cium tangan saya Ustaz. Cium tangannya Ustaz tahu gak? Hanya sekali Ustaz. Dia diajarkan sama guru ngajinya kalau mau berkah hidup cium tangan bolak-balik. Selalu itu Ustaz. Bahkan kaki saya Ustaz dia pegang, dia urut-urut. Satu yang selalu saya ingat, ini anak setiap habis sholat cium tangan, pegang kaki saya. Dia bilang apa? Ibu, kalau adik punya salah maafin. Adik belum jadi orang yang benar, tapi paling tidak adik pengen nanti pulang sama Allah diambil dalam keadaan husnul khotimah. Kalian tahu ini anak muda 16 tahun diambil nyawanya kapan? Dalam sujudnya ketika sholat Jumat. Masya Allah. Dan yang buat jaga-jaga manusia. Sampai di mana tadi lupa saya? Hah? Sujud meninggal. Ternyata Ustaz, anak saya ini subhanallah, saya buka lemarinya, ada kaleng tulisnya tabungan umroh dan haji ibu. Ternyata dia meninggal dalam keadaan setiap hari menabung 5.000 dengan niat memberangkatkan ibunya naik haji. Subhanallah. Meninggalnya lagi sholat Jumat, lagi sujud, diambil nyawanya. Ya Allah, saya cuma mikir berapa banyak anak muda zaman sekarang meninggal dalam keadaan narkoba. Nauzubillah min. Anak muda meninggal dalam keadaan mabok. Ini contoh anak muda. Dan saya tanya lagi, Bu, apa amalan yang tidak lepas dari anak ibu yang meninggal husnul khotimah? Ustaz, dia punya amalan yang dahsyat. Yang saya tahu, setiap hari 1 ayat dia baca dari Al-Quran, paling sedikit 1 ayat sebelum dia tidur. Subhanallah. Berapa ayat? Oke, Ustaz mau tanya Bapak Ibu guru, adik-adik, kita 1 hari penuh beraktivitas, lebih banyak buka Al-Quran apa handphone? Ibu guru lebih sering baca Al-Quran apa handphone? Handphone. Kita ngaji dari rumah kita ngaji ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, balik lagi nggak? Nah. Tapi ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Wajib fardu ain. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa selfie mau Ustaz. Masya Allah, ini anak setiap mau tidur cium tangan ibunya, dipegang kakinya, bahkan sampai dicuci, dia baca 1 ayat dia tidur. Bayangkan bertahun-tahun dikubur, kain kafannya dalam keadaan utuh. Saya cuma mau pesan adik, suatu saat kita akan sendiri. Kapan? Saat sakaratul maut. Ada yang bisa nolong tak? Enggak. Kalian mau teriak-teriak, kalau orang sakaratul maut kalian lihat ini. Orang Betawi bilang megap-megap. Orang Sunda apa bu? Apa tuh? Ngap-ngapan. Sedang ditarik nyawa kita, nyawa ditarik sama malaikat Israel itu Pak, dalam salah satu hadis dari ujung jempol kaki dulu ditarik ke betis.
Maka orang zaman dulu, zaman nenek kakek, kalau mau ngecek orang meninggal itu yang dipegang jempol apa? Jempol kaki. Karena nyawa ditarik pertama dari jempol kaki naik ke betis, naik ke paha, naik ke kemaluan, naik ke perut, ke dada. Pas paling susah itu di sini. Kenapa paling susah di sini? Di sini masih banyak yang haram-haram belum mohon ampun sama Allah. Lepas dari sini, yang paling susah kedua di mulut. Kenapa? Mulut ini kita minal julipin wal nyinyirin wal kepoin. Hati-hati. Dosa sekarang bukan cuma dosa lisan, tapi dosa tulisan. Jadi netizen yang tiap hari kerjaannya cuma komenin status orang. Kita lupa ada satu peribahasa yang berbunyi maha benar netizen dengan segala komennya. Jadi nggak usah ditanggepin ya. Nanti selesai ditarik dari ubun-ubun, lepas sudah. Siapa yang mau bantu kita? Tidak ada. Kalian di alam kubur teriak sekeras-kerasnya, ayo ibu bantu saya tidak kuat sendiri. Siapa yang bisa bantu kita pertama kali datang menyelamatkan tubuh kita di alam kubur? Sholat kita. Apa? Sholat. Makanya lihat orang kalau sholat Allahu Akbar, artinya apa sih? Allah Maha Besar. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, ada 3 hal yang harus kita sadari. Nih boleh dicatat: tahu diri, rendah hati, ingat mati. Apa? Rendah hati, ingat mati. Yuk biar masuk ke pikiran kita sama-sama. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Mau sombong bagaimana? Kemana-mana naik Toyota Alphard, harganya 1,5 miliar Bu. Maaf, tapi ujung-ujungnya kendaraan yang kita naikin kurung batang keranda. Apa orang suka bilang keranda? Sama. Hah? Pasangan. Coba pasaran. Pasaran. Serius, ibu jangan percaya saya. Itu kendaraan kita yang paling abadi. Masya Allah, digotong kita sendiri. Kalian ingat yang lagi rame film di Cirebon itu siapa? Yang di filmin Vina. Umurnya berapa? Belasan tahun kalau saya tidak salah. Ya Allah deh, mohon maaf, saya cuma mau bilang usia itu ajal tidak pernah pandang usia. Ustaz, saya masih banyak maksiat Pak Ustaz. Saya masih melawan orang tua, saya masih melawan sama guru. Bagaimana Ustaz? Tetap jaga sholat. Kita nggak pernah tahu sholat yang mana yang justru nanti menolong kita di alam kubur saat tertindih tanah, terhimpit papan, terbungkus kain kafan. Nauzubillahi min. Oke, tahu diri, rendah hati, ingat mati. Saya tanya lagi, Bu, amalan apa lagi yang bikin anak ibu kok sampai bertahun-tahun dikubur tapi dalam keadaan utuh? Dia Ustaz, kalau punya uang sedikit dia tabung buat saya pergi haji dan sedikit dia sedekah. Apa? Sedekah. Nggak banyak, sehari hanya 1.000 rupiah tapi tiap hari. Hari ini 1.000, besok 1.000, besoknya lagi 1.000, 1.000. Ternyata dia meninggal dalam keadaan habis sedekah dan ingin memberangkatkan ibunya umroh ke tanah suci. Pulang dari sini, kalian cari ibu kalian, minta maaf, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki. Cium tangan bisa kayak gini. Anak sekarang tuh cium tangannya aneh. Kesini.
Betul ya? Di sini, jangan-jangan 2026 ke sini. Nauzubillah min. Cari ibu minta maaf. Minta maaf. Saya bisa seperti ini karena doa ibu. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang paling indah setiap habis sholat buat orang tua kita, kalian pasti hafal. Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Boleh sama-sama kita baca 1, 2, 3. Rabbil warhamhuma kama rabbayani. Ustaz, kalau kami sebagai orang tua doa buat anak apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa anak. Rabbil firli, orang tua Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Oke, apa yang ingin Ustaz sampaikan? Jaga sholat 5 waktu. Itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jangan lupa muliakan orang tua. Siapa orang tua kita di sekolah? Bapak Ibu guru. Jadi hati-hati kalian yang tidak memuliakan guru pengganti orang tua di rumah atau di sekolah. Bapak Ibu guru adalah orang tua kita, maka Allah tidak akan muliakan hidupnya dunia akhirat. Baik, tadi saya dapat titipan dari Bapak Ibu guru ketika ngobrol, Ustaz, nanti kasih kesempatan siswa-siswi untuk bertanya, ya. Baik, supaya kita lebih interaktif, kalau ada yang bertanya, insya Allah nanti saya kasih buku. Saya punya buku, adik-adik, ini bukunya buku ringan, judulnya Manusia Setengah Ustaz. Kok manusia setengah ustaz? Ini lebih baik daripada ustaz setengah manusia. Nah, setengahnya lagi juring kalau itu. Manusia setengah ustaz, yang nanti tanya boleh maju ke depan, disiapkan mic-nya, saya kasih hadiahnya apapun pertanyaannya. Karena tadi diskusi dengan Bapak Ibu guru, Ustaz kasih kesempatan siswa-siswi untuk bertanya. Baik, silahkan adik-adik, ada yang mau bertanya, apapun boleh. Oke, itu sudah ada. Yang mana? Tadi yang lebih dulu, yang ini sepertinya ya. Yang pertama, yang kedua. Oke, 1, 2, 3, cowoknya 1. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama, silahkan mic-nya. Boleh diri, sebut nama, kelas berapa. Oke, silakan tepuk tangan. Bismillah, Abang Ustaz, sebelumnya saya izin perkenalkan. Nama saya Nurin Kaunia dari kelas 10-3. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, dulu kan saya menghafal sebenarnya sampai sekarang. Tapi dulu tuh di pesantren kayak pernah Hamil 5 sudah kan minimal 5 juz, dan hafalan saya itu 5 halaman lagi belum sampai. Di situ tuh kayak udah nangis gitu ke Ustazah. Ustazah, kenapa sih hafalan ini? Terus Ustazah jawab kayak mungkin Allah tuh ingin nurin lama-lama di halaman itu gitu biar lebih berkah. Tapi Ustazah, kenapa sih yang kayak yang pacaran atau yang berzina itu lebih dimudahkan gitu sama Allah dalam menghafalnya? Bahkan ada yang hafizah 30 juz, mereka tuh pacaran gitu Ustaz. Dan si Ustazahnya itu jawab, itu istilah jururin, berarti yang gitu tuh belum tentu berkah gitu. Tapi itu suka ada rasa kecewa. Gimana ya, maksudnya kayak kenapa sih kamu tuh udah dikasih kemudahan sama Allah tapi kamu malah gitu. Boleh gak sih Ustaz kayak ada rasa kecewa itu tuh dibolehin apa enggak gitu? Terima kasih Ustaz.
Baik, yang siapa nih namanya? Nurin. Oke, ini hadiahnya saya kasih ya. Boleh dititip, Kang Irfan. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau mau ditandatangani nggak apa-apa ya. Siapa namanya? Adik siapa? Nurin. Oke, Ustaz, saya ngafalin susah amat. 5 lembar aja bolak-balik Ustaz. Itu yang lagi pacaran mau hafal 30 juz. Ini cara berpikir seolah-olah orang yang pacaran itu dia menghafal Al-Quran tapi kok malah Allah kasih gampang. Ini halo, halo, masih hidup? Jangan terlalu banyak buruk sangka sama orang. Ya. Ingat ada pepatah ibu, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Kita ulang, segemuk-gemuknya ikan pasti ada, sekurus-kurusnya ikan pasti ada, sejelek-jeleknya orang pasti ada, sebaik-baiknya orang pasti ada. Kita kalau melihat orang yang kok dia pacaran tapi hafal 30 juz misalnya gitu, bisa jadi itu jadi ujian buat orang-orang yang seperti itu. Karena gini, semakin tinggi pohon cemara, semakin berat dan semakin kencang tiupannya. Betul? Ingat, yang menghafal Al-Quran itu bukan lisan. Allah itu nggak melihat mana yang hafal, mana yang tidak. Allah nggak lihat apa ini presiden, apa tukang sarden, apa ini direktur, apa kondektur. Nggak. Yang Allah lihat adalah hati dan amal baik. Kalau ketemu orang seperti itu, baca doa Nabi Yunus tadi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini doa dahsyat karena kita sedang mengakui kita ini menzolimi diri sendiri. Inni kuntu minaz zolimin. Terus jangan patah semangat ya. Baik banyakin baik sangka. Tadi ada istilah istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu Allah kasih harta yang banyak, tapi justru dengan harta itu diuji. Sama. Ada yang hafal 30 juz, tapi Allah uji dengan istidraj. Dia berbuat maksiat tapi hafal. Hafalannya bukan jadi amal jariah, bukan jadi amal jariah, tapi jadi dosa jariah. Gak usah disumpahin, kita doain aja. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari orang-orang yang kita anggap kok masih seperti itu, gitu paham ya deh? Banyak-banyak baik sangka, banyak-banyak doain. Kayak ibu nih sama suami ya. Kalau kebanyakan buruk sangka stres tuh, stres. Padahal suami itu sebenarnya hakikatnya bukan punya ibu, punya siapa? Punya Allah. Ibu cuma dititipi. Tapi karena terlalu memiliki, suami taruh di hati, akhirnya sakit hati. Oke, ini ada botol. Isinya air mineral. Berapa kalau di warung-warung? 10.000, 15.000 ya, atau 3.000. Dari botol yang sama, airnya Ustadz keluarin. Ustadz ganti dengan jus. Berubah nggak harganya? Berapa? Lebih mahal kan? Lebih mahal. Oke. Dari botol yang sama, Ustadz keluarin jusnya, Ustadz isi lagi dengan madu. Mahal nggak harganya? Lebih mahal. Madunya dikeluarin, Ustadz isi lagi dengan parfum. Mahal kan? Mahal. Parfumnya dikeluarin, Ustadz isi dengan air comberan. Tahu air comberan? Apa orang Sunda bilang itu? Air selokan. Air kolomberan. Nah itulah. Diisi, Ustadz tanya, kalian Ustadz kasih air selokan mau nggak? Apalagi beli? Itulah manusia. Allah tidak lihat botolnya, Allah tidak lihat casingnya. Yang bikin
isi hatinya. Biarin aja hafal 30 juz tapi kok bikin dosa, tanggung jawab dia dunia akhirat. Yuk kita perbaiki hati, karena yang Allah lihat itu adalah hati kita masing-masing. Oke, tadi yang kedua, ya silahkan, ada mic-nya. Sebut nama, kelasnya. Ya, coba cek. Cek. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Amelia dari kelas 11-12. Afwan, izin bertanya Ustaz, apabila kita ingin menjadi lebih baik dan lebih membatasi atau menghindar dan lebih selektif memilih teman, itu yang tidak sehat, apakah diperbolehkan atau tidak? Karena setahu saya apabila ada teman yang salah atau yang tidak berada pada Apa? keinginan itu, apakah kan harus dirangkul ya, apakah kita boleh memilih teman atau tidak secara Islam? Beda iman, beda agama. Bukan, jadi ada teman yang mungkin lingkungannya tidak sehat, tetapi kita ingin jadi lebih baik dan kita lebih membatasi atau lebih atau menghindar dari pertemanan tersebut, apakah diperbolehkan atau tidak? Seperti itu. Oke, Terima siap. kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman tapi circle-nya kok toksik, malah jadi racun buat saya. Oke, dalam bergaul ada tahu, kenal, akrab. Apa? Tahu, kenal, akrab. Kalau tahu tuh biasanya baru kenalan, itu tahu. Tapi kalau sudah kenal, biasanya menuju akrab. Kalau sudah akrab, nggak usah diomongin lah. Biasanya mampir ke rumah, main bareng, pinjam uang. Itu sudah kebiasaan. Kalau saking akrabnya dulu, sampai urusan pinjam uang juga kita udah paham. Jadi kalau kalian punya teman yang toksik, nggak perlu diakrabi, cukup kenal dan sekedar tahu kalau dia seperti itu. Paham? Yang jaga jarak kita, atur dan ukur sendiri. Wah, saya kalau dekat sama ini ada satu pepatah yang bilang gini, su'ul khalqi yubdi. Akhlak yang jelek itu menular. Jadi kalau ketemu akhlak yang jelek cukup tahu, jangan terlalu akrab. Bagaimana Ustaz cara nasihatin teman yang toksik? Caranya jangan di depan umum, jangan di depan orang banyak, sampaikan secara perlahan. Ud'u ila sabili rabbika hikmah wal mau'izatil hasanah. Cek saja. Cara ngingetin teman itu watawasau bil haq watawasau bis. Kita nasihati pelan-pelan, jangan menyinggung perasaannya, ya. Jadi jawabannya adalah cukup sekedar tahu dan kenal. Kalau bisa jangan terlalu akrab. Berteman dengan tukang parfum kebagian wangi. Bersahabat dengan tukang potong ikan kebagian amisnya, baunya. Jadi carilah sahabat yang membuat kita ingat sholat. Carilah sahabat yang membuat kita ingat sedekah. Ingetin kita, udah jangan terlalu banyak buruk sangka sama si fulan, si fulana. Lebih baik kita banyak-banyak koreksi diri sendiri masing-masing. Oke, gitu ya. Nanti bukunya saya tanda tangani dan diserahkan. Yang ketiga tadi dari, oke, siap. Ada mic-nya. Boleh disebut nama, silakan. Ini azan dulu ya, betul ya? Baik, mari kita azan dulu sebentar ya. Nanti habis azan kita lanjut
ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaisang Adan, saya dari kelas 10 Izin bertanya Ustaz, tadi kan Ustaz itu membahas tentang kematian ya Ustaz. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya ada nggak tanda-tanda untuk akan mati gitu Ustaz? Soalnya dulu saya pernah membaca di sosial media itu katanya sebelum beberapa hari sebelum kematian itu ada contohnya daun telinganya akan layu, terus ada juga pernyataan yang lainnya. Nah, menurut Ustaz itu pernyataannya benar atau enggak Ustaz? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya pernah baca di TikTok viral. Tanda-tanda 2 hari orang mau meninggal. Telinganya melemas ke bagian dalam. Kakinya mulai mengkerut satu demi satu. Dan sepertinya nenek-nenek juga mengkerut ya Bu ya. Jadi itu rujukan atau itu pendapat yang tidak ada rujukan pastinya, dalilnya. Yang pasti, yang jelas Allah bilang ini, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kalian mau lari kemanapun dari kematian, kematian itu pasti tiba. Sayangnya tidak ada tanda-tanda yang pasti. Ada yang sudah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan di ruang ICU, panjang umur. Kata dokternya, Bapak, umur Bapak seminggu lagi ya. Kasihan Bapak, jangan banyak makan kambing dan yang lain-lain. Alhamdulillah, itu yang dibilang seminggu lagi panjang umur, dokternya mati dulu. Tuh. Ada yang nggak ngomong, kayak anak muda tadi 16 tahun sujud sholat Jumat meninggal. Gini, Allah ambil nyawa kita, sistemnya bukan sistem urut tapi sistem cabut. Siapa yang mau Allah cabut itu hak Allah. Kalau sistem urut enak ya. Misalnya malaikat Israel datang ke sekolahan ngumumin, adik-adik, besok saya mau ambil nyawa, kata malaikat Israel, yang nyawanya diambil dari huruf A. Itu yang namanya Agus, Ahmad, stres semua. Stres. Besok B, Budi kan pulang-pulang ke rumah, takut mati Pak Ustaz. C, B, yang paling enak saya, Zaki terakhir. Tapi pas mati pun saya lihat udah gak ada manusia lagi, semua sudah mati A sampai ini. Gak ada tanda-tanda. Saya kebayang gak? Ini lihat botol Izaura ini ada expirednya, tertulis bulan, tanggal, tahun, kapan dia tidak boleh diminum. Kebayang gak adik-adik kalau manusia ada expired di jidatnya? Misal sekarang tanggal berapa? 17. Ada teman kita di jidatnya tertulis expired 18 September 2024. Saya yakin kita gak mau di samping ya Bu. Kenapa? Sudah bau tanah. Makanya gak pernah ada yang tahu. Kenapa dirahasiakan? Nah ini pertanyaannya. Kenapa dirahasiakan? Supaya setiap kita menganggap bahwa ini hari adalah hari terakhir kita hidup. Sehingga di hari ini kita tidak ingin berbuat jelek sama orang lain. Sehingga hari ini kita ingin terus berbuat baik kepada siapapun. Cara berpikirnya, anggap hari ini terakhir kita hidup, besok kita sudah tidak melihat matahari lagi. Maka saat itulah, hari itulah kita berusaha menjadi manusia yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tanda-tanda yang tidak pasti ya. Tanda-tanda yang pasti. Kenapa Allah tidak pastikan? Supaya kita menyiapkan bekal yang terbaik dunia akhirat. Baik, dititip bukunya. Baik Pak. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang semakin siang, nanti kita doa. Izin ayahanda ibunda, kami sudah minta izin ke kepala sekolah dan staf guru. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, astagfirullahaladzim.
barokah surat Al-Fatihah, dengan karomah, dengan syafaat, dengan kesembuhan yang ada di surat Al-Fatihah. Ya Allah, jadikan air ini sebagai wasilah. Kau angkat segala penyakit pada hamba-Mu, Kau tenangkan hati kami, Kau sehatkan badan kami, Kau berkahkan hidup kami. Jadikan air yang sudah dikeluarkan ini ya Allah sebagai wasilah segala niat baik kami. Yuk kita baca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut dengan selawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilanjut dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, kita aminkan doa sebagai penutup dari acara ini. Allahumma bisiril Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, bisa langsung diminum. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibunya ada yang sakit ya, pusing, asam urat, sampai di rumah yang sudah dibacain doa diusap rambut dan kepalanya, baca Al-Fatihah, baca salawat, baca zikir. Baik, ada yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas jamuan dan sambutannya. Yang masih ingin bersedekah air, bingung mau cari kemana, di pinggir-pinggir sana sudah disiapkan ada tim bagi Bapak Ibu yang ingin menjadikan Izaurah ini sebagai